Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Saya langsung beralih ke Pak Rida, silakan. Terima kasih Kania. Saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 98, negara-negara berkembang pernah mengusulkan satu deklarasi tentang hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan ini dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, mewaspadai ekspansi modal yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kekuasaan. Tadi sudah disinggung soal transnasional korporasi, pendapatan mereka lebih besar pada negara. Sehingga negara tidak bisa berbuat apa-apa membuat kebijakan. Itu satu. Yang kedua, soal penetrasi budaya. Tadi Romo Muji sudah menyebutkan soal penetrasi budaya, di mana masyarakat hanya dijadikan sebagai pasar di dalam sistem kapitalisme ini. Dan yang ketiga, soal eksploitasi sumber daya alam. Ini di mana-mana kan ya. Komnas HAM itu menerima setiap tahun hampir 5.000 berkas dan 40%-nya sumber daya alam. Dan deklarasi itu menekankan filosofi yang sangat penting sekali bagi negara. Secara eksplisit dia menyebutkan, jika satu negara tidak mampu lagi menjaga atau melindungi hak-hak yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, jangan berharap lagi hak itu bisa dipenuhi, hak ekonomi sosial budaya. Baik. Dan jangan berharap bahwa Anda bisa mempertahankan kedaulatan. Dan ini yang terjadi sampai saat ini. Hajat hidup sudah dikuasai oleh asing sampai saat ini. Jadi kita susah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama, bagaimana mengembalikan hajat hidup orang banyak ke pangkuan negara dan ditata secara baik. Itu aja. Makasih. Iya, ya. Bagaimana caranya itu sekarang yang harus kita bicarakan. Ini adalah segmen terakhir, solusinya. Kita bicara solusi ini segmen terakhir. Solusi di sini, Kania. Silakan, Pak. Ya, jadi dalam konteks ini kita perlu melihat satu solusi yang lebih komprehensif. Kita dorong pemerintah hari ini dan juga legislatif untuk meninggalkan legacy, warisan, karena kita sebentar lagi akan menyongsong 2014 generasi pelanjut. Pertama adalah dengan mengedepankan kepentingan nasional, national interest. Kita ini sekarang takut menyebutkan kepentingan nasional Indonesia itu apa. Kita kedepankan, yang pertama. Yang kedua, memang perlu ada pembatasan terhadap modal asing. Kenapa? Karena obat sendiri kalau berlebih, overdosis, itu jadi racun. Nah, sekarang ada keberanian Bank Indonesia membatasi kepemilikan modal asing di bank. Kita ada ironi kemarin, kita tepuk tangan pembukaan Bank Mandiri di Shanghai. Tetapi kita lihat bahwa bank asing setelah membuka sampai tingkat kecamatan dengan membuka unit simpan pinjam di kecamatan-kecamatan, kita membuka di luar negeri susahnya setengah mati. Nah, ini yang saya kira kita harus mulai melakukan upaya-upaya yang lebih komprehensif. Kita dorong pemerintah, kita desak pemerintah, kita desak DPR agar ada perubahan signifikan menjelang perubahan 2014 ini. Pak Effendi, silakan. Terima kasih. Karena topik kita mengenai pengaruh asing terkesan menjadi kesannya kita negatif, anti. Tadi sebenarnya saya kira tidak. Yang lebih kejam itu sebenarnya justru orang asing yang berkulit seperti kita. Kenapa kita salahin orang asing? Wong penghisap darahnya orang kita semua kok. Teman-teman kita juga kok. Nah, maka sebenarnya kalau topik pengaruh asing ini kan dari sisi kapitalnya, bukan orangnya. Kapitalnya pasti kita cari uang dari Eropa, dari Cina, uangnya yang asing. Tapi pemiliknya sebenarnya orang-orang kita, orang-orang Melayu. Belum tentu asing. Belum tentu asing, Kania. Nah, oleh karenanya saya saran. Berarti ada masalah begitu di situ. Iya, saya saran. Ini kenapa? Karena tumbuh suburnya korupsi ini sebenarnya indikator bagaimana nikmatnya sebenarnya memasukkan modal asing yang notabene pemiliknya orang Indonesia juga. Maka saya saran, karena kita tinggal 500 hari lagi ganti pemimpin, ya. Baik. Saya saran kita inventarisir semua. Jadi nanti siapapun presiden 2014 bisa ditagih. Ya? Bisa ditagih komitmennya. Ya, dan bukan hanya komitmen, kita bisa punya benchmark terhadap aset kita. Seperti Bung Raden sampaikan tadi, dimasukkan dalam aktiva neraca negara. Harus menjadi kolateral negara dia. Bukan aset pribadi-pribadi atau korporat. Nah, ini penting saya kira, DPR saya kira terbuka untuk berbicara terobosan ke depan ya.
Terima kasih. Baiklah, Kania, terima kasih. tolong Beralih dulu ke dikasih Pak Fauzi Johnson, Ihsan di Mbak, sini. yang Pak muda, Fauzi Mbak. Ihsan ini bisa Johnson. dianggap sebagai asing atau tidak gitu ya? Pak Fauzi silakan singkat saja Pak. Oke, enggak, saya cuma lebih tahu di bidang perbankan ya. Saya cuma mau bilang, sebelum tahun 97-98, perbankan Indonesia ini dikuasai oleh lokal. Termasuk konglomerat Indonesia memiliki bank-bank. Nah tentunya bad practice itu terjadi, sehingga sewaktu kerusuhan terjadi tahun 97-98, terpaksa bank-bank ini harus dinasionalisasi oleh pemerintah. Ya. Dan biaya untuk membail out menyelamatkan perbankan Indonesia pada saat itu 650 triliun rupiah, itu termahal dalam sejarah dunia. Lalu BPPN harus menjual bank-bank tersebut. Nah pada saat BPPN mulai jualan, yang mau beli itu rata-rata asing. Konglomeratnya, investor lokalnya tidak mau membeli. Mereka lebih senang memarkir dana mereka di luar negeri. Jadi sewaktu mereka masuk, sewaktu investor asing ini masuk, dan pada saat itu tahun 99, 2000, keadaan Indonesia juga, keadaan politiknya tidak menarik. Iklimnya membutuhkan keberanian total untuk masuk di Indonesia. Jadi sekarang ini kita mungkin ada dalam keadaan seperti sekarang karena Krismon tahun 98-99. Yang masih kita rasakan dampaknya sampai dengan sekarang. Baik, Pak Johnson tadi saya sudah janjikan. Tolong Johnson, Kania. Baik. Silakan Pak Johnson. Saya kira kalau kita bicara asing, wujudnya bukan hanya state, tapi juga korporasi dan individu, termasuk individu yang kulitnya seperti kita juga. Ya, jadi dari mulai negara, korporasi sampai individu, yang ada jaringannya individu, yang tadi disebutkan oleh Afiliani, beli surat utang dan lain sebagainya. Yang kedua yang saya mau katakan, momentum normalnya sudah dibuktikan tidak bisa melakukan perubahan dan mengembalikan kedaulatan. Kita pernah berperkara di MK, kita pernah buat undang-undang, kita pernah pemilihan presiden. Jadi momentum-momentum yang normal yang tadi kita sebutkan semua di sini, sudah kita lakukan dan tidak bisa mengembalikan kedaulatan. Karena itu momentum satu-satunya sekarang, membenturkan rakyat, ini bahasa saya langsung nih, membenturkan rakyat dengan asing itu, entah itu pemerintahan, entah itu korporasi, entah individu yang di lapangan berhadap-hadapan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan sebuah suasana yang nanti akan melahirkan pemimpin baru, mekanisme-mekanisme yang kita anggap normal itu menjadi semakin kuat karena rakyat mulai marah karena penderitaan. Baik. Saya tidak yakin betul apa yang dimaksudkan dengan membenturkan ini, tapi kita waktunya sudah 3 menit, tinggal 3 menit lagi, jadi langsung ke Pak Dedi untuk menyimpulkan. Kesimpulan Sarasehan, yang pertama, kedaulatan anak negeri dewasa ini semakin tergadai. Penjajahan baru tengah berlangsung sehingga negeri ini menjadi kuli bangsa-bangsa asing di rumahnya sendiri. Penjajahan dilakukan lewat diplomasi publik dalam ekonomi, politik, militer, budaya, dan sosial. Sebenarnya bahaya latihan sekarang ini adalah kepentingan asing. 2. Melalui utang luar negeri dan modal asing, intervensi asing diadaptasi dan diracik lewat kebijakan eksekutif dan legislatif, sehingga sebagian kaum elit kita lebih mengabdi dan menjadi jongos kaum asing, sehingga ketergantungan pada asing makin tinggi. 3. Kita tidak anti asing, tapi kita tidak ingin jadi bawahan asing. Karena itu kita patut merebut kembali kedaulatan ekonomi dan budaya kita dan menegakkan kembali martabat bangsa dalam pergaulan internasional dan bukan menjadi pelaksana kebijakan negara adik kuasa. Dengan cara 1 menit lagi, Pak Dedi. Ubah semua peraturan perundang-undangan bidang ekonomi agar berpijak pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Semua elemen bangsa, khususnya pemimpin nasional, wajib menegakkan ekonomi konstitusi dan melaksanakannya dengan jujur, penuh integritas dalam politik bebas aktif. Sekian, terima kasih. Baiklah kalau begitu, sayang sekali waktunya sudah habis. Mohon maaf sekali kepada Anda-Anda yang hadir di sini. Tidak semuanya berkesempatan untuk ikut berkontribusi dalam diskusi pada malam hari ini. Tapi tentunya masih ada episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Salam Anak Negeri dan juga kepada Anda pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami di forum Sarasehan Anak Negeri. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.